Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi para Bapak Ibu hebat, para calon instruktur nasional daring tindak lanjut AKMI tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam pelatihan di 1 minggu ke depan yang akan dilaksanakan secara hybrid, 3 hari daring dan 3 hari luring. Baik Bapak Ibu, saya mau itu dulu mengabsen dulu sebentar ya untuk melihat apakah sudah banyak yang bergabung atau masih ada yang terkendala. Silakan untuk yang saya panggil bisa mengucapkan hadir gitu ya. Tapi untuk perkenalannya nanti ada sesi tersendiri Bapak Ibu, setelah istirahat nanti ada perkenalan. Yang ini cukup absensi saja. Baik, saya mulai dari Ibu Aida Fitriana. Apakah sudah bergabung? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Ibu Ainin Wahyuni. Hadir, Bapak. Bapak Andri Setiawan. Hadir, Pak. Ibu Apria Safitri. Hadir, Pak. Ibu Eni Mustikawati. Halo, Ibu Eni Mustikawati. Belum? Oke. Ibu Fatimah Nur. Hadir, Pak. Oke. Terus Bapak Ismail. Bapak Ismail. Belum? Hadir Pak, hadir. Oh, oke. Terima kasih. Selanjutnya Bapak M. Tholib. Bapak M. Tholib. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Belum? Oke, saya tandai dulu. Bapak Mahfud Reza Fahlevi. Assalamualaikum Pak Arif. Alhamdulillah. Oh ya, terima kasih Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah Hadir, Pak. sehat. Kembali ketemu. Lanjut Oke. Pak. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya Pak Muhammad Sazali. Hadir Pak. Oke. Alhamdulillah. Ibu Mujiem Sabti. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ibu Nabila Asyikotur Rohmah. Halo. Ibu Nabila Asyikotur Rohmah. Belum? Oke. Selanjutnya Ibu Nafisatul Khaliyah. Ibu Nafisatul Khaliyah. Belum? Selanjutnya Ibu Rima Fitriani. Ibu Rima Hadir, Fitriani. Bapak. Oh ya, terima kasih Bu. Yang dari Papua itu ya? Iya, Bapak. Oh ya. Selamat bergabung Ibu. Selanjutnya Bapak Rudi Hermawan. Rudi Hermawan. Siap, hadir Pak. Oke. Kemudian Ibu Sorea Gita Lestari. Hadir, Pak. Oke, baik. Ibu Siti Dewi Kurniasi. Hadir, Pak. Ibu Sofia Irwanti. Hadir, Pak. Ibu Sri Hemalini Manik. Ibu Sri Hemalini Manik. Hadir, Pak. Oke. Ibu Suryanti. Hadir, Pak. Ibu atau Bapak ini Suwita. Ibu atau Bapak Suwita. Ibu Oh, Ibu. Pak. Ya, Ibu Iya. Suwita. Kaningsih, Pak. Oke. Oh iya, ini Suwita Ningsih ya. Oh,
Maaf Iya. di file saya ini kepotong Bu. Jadi atasnya Swita, bawahnya Ningsih. Terima kasih Bu. Iya. Selanjutnya Ibu Iya, Tri sama-sama. Suryaningsih. Ya, hadir Pak Arif. Oke. Bapak Tulus Pamuji Santoso. Hadir, Pak. Insya Allah. Oke. Ibu Wanda Mayasari. Hadir Pak. Oke, terus ini Bapak atau Ibu Warsali. Bapak atau Ibu Warsali? Belum? Belum ya. Eh, Pak, saya hadir. oh ya, Bapak. Iya. Terima kasih. Lanjutkan ya, Bapak Wildan Hakim. Hadir, Pak. Oke. Ibu Yaya Oktaviana. Hadir Pak. Oke, baik. Ibu Yeva Kurniawati. Hadir Pak. Oke. Terakhir, Ibu Yuyun Kartika. Hadir, Pak. Oke. Ini berarti sudah sekitar 85% lebih sudah hadir. Tidak ada kendala berarti ya. Diharapkan nanti tidak ada kendala sampai akhir hingga nanti pengumuman kelulusan. Semoga Bapak Ibu diterima menjadi instruktur nasional daring dan membersamai Bapak Ibu guru madrasah kita yang nantinya akan mendapatkan pelatihan bimbingan teknis tindak lanjut AKMI 2024. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu screen Nampak saya? Pak. Oke. Toleransi dalam Ya. keberagaman. Oke, baik. Kita akan memulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Oh ya, silakan untuk yang tidak berkepentingan untuk bicara. Nanti kalau memang sudah diberikan waktu untuk bicara, nanti bisa di-unmute ya. Sekarang di-mute dulu. Saya lanjutkan. Untuk materi pertama kita yaitu tentang toleransi dalam keberagaman yang sebenarnya ini tentang pemahaman moderasi beragama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai di bawah naungan Kementerian Agama kita memiliki salah satu tujuan menengah nasional yaitu tentang mewujudkan moderasi beragama. Jadi kita akan memulai dari toleransi dalam keberagaman yang dapat diwujudkan melalui pemahaman moderasi beragama. Tujuannya yang pertama kita memiliki pijakan teologis dan konsep tentang toleransi, kemudian indikator dan kata kunci, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi-materi tentang literasi, baik yang numerasi maupun terintegrasi nantinya, kita akan memulai dari pentingnya moderasi beragama yang dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu ada masyarakat, pendidikan, keagamaan, negara, politik, media. Nah, kita ada di ranah pendidikan yang dimana keterlibatannya yaitu tentang praktik keberagaman. Jadi kita memberikan pemahaman kepada para siswa kita agar tidak bersifat radikal. Oh, sebentar, apakah presentasi saya pause ya? Sampai di toleransi dalam keberagaman, Pak. Jalan, Pak. Tapi ada kotak hitam di atas sama di samping. Oke. Iya, Pak. Sudah bisa jalan? Jalan Pak. Pak. Ada Cuma kotak hitam. ada kotak di atas sama sampingnya. Jadi ada beberapa konten yang tidak terlihat. Iya, Saya tombol langsung menu share. di Zoom-nya bisa di minimize dulu, Pak, biar tidak menutupi.
Udah mulai kelihatan, Pak. Oke, apakah masih ada yang terpotong? Saya coba ini. Masih, Pak. Masih ketutup, Pak. Sih ya. Tertutup, Pak. Masih tertutup? Sebagian masih tertutup, Pak. Oke, kita pakai ini aja kalau gitu ya. Kalau kita pakai yang tidak di slideshow aja kalau gitu. Oke, sudah terlihat semua ya? Masih ada kotaknya, Pak. Pindah kotaknya, Pak. Sekarang di tengah. Ini kan tampilan Zoom agak diperbarui ya kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa hal yang sepertinya ada yang berubah. Saya close dulu semuanya dulu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak Boy. Ya. Kita ada di ranah pendidikan untuk moderasi beragama yang akan sangat erat dengan keseharian kita sebagai seorang pendidik, WDI Iswara, dosen ataupun yang lain. Eh, Praktik keberagaman ini bisa dilaksanakan melalui berbagai hal terkait pembelajaran, yaitu penggunaan kelompok yang beragam, seperti yang tertuliskan dalam kurikulum menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian juga tentang kepeloporan perempuan dan anak muda, yaitu pengembangan SDM kita menjadi orang-orang yang moderat dalam beragama, dengan membawa jiwa bahwa kita beragama memiliki keyakinan tentang apa yang kita benarkan secara pribadi, tetapi tetap menghormati dan menghargai kebenaran yang diyakini oleh orang lain yang berbeda dengan kita. Itu yang menjadi jiwa dari moderasi beragama. Dan dari situ kita mengharapkan sebuah negara yang harmonis, sebuah masyarakat yang harmonis, tidak ada masalah yang berlebihan terkait dengan kebenaran-kebenaran yang dipaksakan ke pihak-pihak yang lain. Jadi masyarakat, pendidikan, keagamaan seperti pemuka agama, rumah ibadah dan yang lainnya, kemudian negara, politik, media diperlukan untuk saling bersinergi, bekerja sama, mengarahkan para peserta didik kita dan masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang moderat dalam beragama. Selanjutnya adalah faktor munculnya intoleran. Intoleran itu sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pemicunya, yaitu yang pertama, kurang mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme. Nah, kita tahu bahwa ilmu itu akan
melahirkan sikap ya Bapak Ibu ya. Jadi sebuah ilmu itu melahirkan sikap. Jadi sebenarnya perilaku-perilaku intoleran yang terjadi dalam masyarakat itu seringkali didasari oleh kurangnya pengetahuan terkait fondasi atau definisi dasar dari agama yang mereka anut sendiri. Jadi agamanya sendiri tuh kadang itu masih belum benar-benar dipahami, bahwa misalkan di Islam itu kan kita punya banyak contoh terkait dengan toleransi dalam bernegara ataupun bermasyarakat, seperti awal-awal eh, hijrah dari Makkah ke Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Di sana juga ada berbagai suku, ada berbagai agama juga yang ada di sana. Kemudian Nabi Muhammad dapat memberikan contoh kepada kita bagaimana mengelola sebuah negara, mengelola sebuah masyarakat yang eh, beragam. Nah, eh, ini adalah hal-hal yang perlu diajarkan atau diberikan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, Bapak Ibu semua menjadi salah satu ujung tombak para panjang tangan dari Kementerian Agama ya, perpanjangan tangan dari Kementerian Agama untuk dapat melahirkan eh, para peserta didik, siswa-siswa yang toleran terhadap perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, dan sebagainya. Kemudian juga dipengaruhi oleh arah perkembangan iklim pembelajaran yang semakin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran peserta didik. Nah, ini yang sangat kita hindari. Adanya sebuah penguatan literasi itu mengaitkan antara pembelajaran yang sedang kita laksanakan dalam kelas itu sangat berhubungan dengan apa yang anak peserta didik kita merasakan itu di masyarakat, di luar. Jadi harus dikaitkan antara yang di luar pembelajaran, dalam kasus ini di dunia nyata, ke dalam kelas yang menjadi miniatur perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah cenderung memiliki kepribadian impulsif. Nah, ini yang sangat dihindari dan seringkali kesulitan mengendalikan emosi. Nah, kesulitan mengendalikan emosi itu pengaruh besarnya itu dari ketenangan. Ketenangan ini diperoleh dari proses cara berpikir. Proses cara berpikir kita telah diatur atau diberikan petunjuk ya untuk umat Islam ya, terutama yaitu melalui kitab suci, melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui ijma, melalui qiyas, dan hal itu sebenarnya itu memiliki efek kepada peserta didik kita untuk tidak lagi bersifat impulsif, karena semua hal yang diajarkan itu terkait dengan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghargai. Bahkan kita tahu dalam pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, bahkan dalam keadaan perang pun itu tetap ada persyaratan-persyaratan atau peraturan yang harus ditaati, yaitu tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Kemudian tidak boleh membunuh yang tidak bersenjata. Siapa yang berlindung di dalam rumahnya, maka dia aman. Siapa yang berlindung di dalam tempat ibadah, maka dia aman. Siapa yang berlindung di tempat pemuka agamanya, maka dia aman. Itu adalah salah satu bentuk peraturan-peraturan dari Islam yang membuat seseorang itu bisa mengendalikan emosinya. Jadi tidak serta-merta misalkan, oh ini perang, semua harus dibantai. Oh tidak. Tidak seperti itu. Bahkan di situasi perang pun kita memiliki pengendalian emosi yang teratur. Apalagi jika ini bukan situasi tersebut. Tentu pengendalian emosinya juga harusnya bisa lebih tertata lagi. Nah, yang ironis adalah kenapa harus ada aksi-aksi anarkis terkait dengan keagamaan yang berbeda. Hal ini adalah hal yang sangat disayangkan, dan para Bapak Ibu menjadi garda terdepan kita
untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait pengendalian emosi yang dipicu oleh perbedaan-perbedaan keberagaman kita, terutama di bidang agama gitu. Kemudian, nah, tuduhan yang tak berdasar moderasi beragama. Moderasi beragama itu seringkali dipersepsikan untuk membenarkan semua agama. Sedangkan dalam Islam sendiri juga tidak ada hal seperti itu ya. Saya yakin juga di Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu semuanya itu tidak sesuai jika didefinisikan demikian gitu. Moderasi beragama itu bukan membenarkan seluruh agama. Bahkan di kemenak.go.id itu menunjukkan bahwa moderasi beragama itu meyakini kebenaran pribadi secara radikal, diperbolehkan secara radikal untuk diri sendiri, dengan tetap menghormati, menghargai kebenaran yang dianut oleh orang lain tanpa membenarkan itu gitu. Jadi tidak perlu untuk membenarkan orang lain, tuh nggak perlu. Yang penting kita tetap berbuat baik. Nah, kata-katanya itu adalah kita mungkin berbeda dalam kebenaran, tetapi kita sama dalam kebaikan. Jadi moderasi beragama itu bukan berarti membenarkan seluruh agama, tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran yang kita percayai, tetapi juga harus menghargai dan menghormati pilihan dari kebenaran yang diambil oleh orang lain. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk disampaikan. Bahkan kita sudah punya tuntunan yang sangat jelas, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, untuk masalah kebenaran. Tetapi untuk masalah kebaikan, kita tahu bahwa Rasulullah juga bermuamalah dengan orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi dan sebagainya, yang notabene-nya adalah bukan beragama Islam. Kemudian juga para sahabat, para nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak dikhususkan untuk para penganut agama Islam saja ataupun agama tauhid saja yang kita yakini begitu. Nah, bahkan juga Rasulullah pernah bermuamalah dengan seorang Yahudi yang kita tahu orang-orang Yahudi itu cukup memusuhi Islam ya di waktu itu maupun di sekarang yang terlihat gitu. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan mereka, tentu dengan pembatasan-pembatasan yang sesuai, tetapi tidak membuat bermuamalah dengan mereka itu menjadi sesuatu yang haram atau sesuatu yang terlarang. Nah, itu adalah hal yang perlu kita sampaikan kepada anak didik kita, bahwa kebaikan atau bermuamalah dengan keseharian itu tetap diperlukan untuk menjaga ukhuwah watoniyah atau ukhuwah kenegaraan. Jadi kita sama-sama warga negara, kita memiliki Pancasila sebagai ideologi, dan kita berhak untuk melaksanakan ibadah kita masing-masing dengan kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Kemudian selanjutnya, ini dari hal-hal yang beredar, Bapak Ibu ya, yang beredar di media massa, dari yang Bapak Ibu pahami dari berbagai pelatihan, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang konsep moderasi beragama? Coba saya ingin ada perwakilan yang menjawab, silakan. Jangan takut salah, cukup berpendapat saja. Silakan. Boleh menanggapi, Pak? Oh ya, silakan Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih. Ini menurut pemikiran saya, konsep moderasi beragama itu bukan memoderasikan agamanya, tapi memoderasikan cara kita untuk menjalankan ibadah agama tersebut. Dengan jangan lupa toleransi terhadap agama yang lain. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali jawaban dari Pak Rudi, bahwa moderasi beragama dan moderasi agama itu berbeda ya. Jadi kalau moderasi agama yaitu biarkan sesuai dengan agamanya gitu, jangan diubah-ubah gitu. Tapi kalau moderasi beragama itu tentang sikap menjalankan agama dan hubungannya dengan agama-agama yang lain.
Oke, bagus sekali dari Pak Rudi. Silakan satu lagi untuk memberikan tanggapannya tentang apa sih konsep moderasi beragama. Silakan. Sama itu ya. Mohon izin. Ya, silakan Bu Septi. Menurut saya untuk konsep moderasi beragama ini salah satunya adalah mengenai penyelarasan sikap. Artinya penyelarasan sikap pada saat kita menjalankan agama kita. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Berarti kita harus menguatkan ilmu kita tentang agama kita untuk bisa menjadikan itu sebagai wawasan kita untuk beragama dan berhubungan dengan agama-agama yang lain, gitu ya, Bu Sakti ya. Ya itu memang sangat benar ya, sangat apa ya? Bukan cuma benar, tapi memang sangat benar. Karena Rasulullah sendiri itu juga banyak sekali yang dicontohkan, bahkan di nas Al-Quran, di hadis juga banyak sekali yang berhubungan dengan agama-agama yang lain, dan Rasulullah itu juga tidak pernah bersikap radikal kecuali memang di saat perang. Perang siapa yang mau tidak bersikap keras kalau memang saat itu perang, dan perang harus dideklarasikan. Jadi tidak hanya perang sepihak. Misalkan kita dari suku A ke suku B, tahu-tahu menyerang. Nah, itu namanya bukan perang, itu ya permusuhan gitu, bukan sebuah perang yang dibenarkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu begitu ya. Jadi kadang itu kita memahami jihad itu dengan sesuatu hal yang perlu untuk ditafsirkan lagi gitu, tidak sesuai dengan apa yang didefinisikan gitu. Nah, kalau zaman dahulu yang dibela adalah Rasulullah yang pasti benar, yang dimusuhi adalah para orang kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam yang pasti salah. Nah, kalau sekarang tidak. Sekarang yang dibela juga beragama Islam, yang dimusuhi juga beragama Islam. Nah, itu yang jadi masalah. Belum tentu apa yang kita lihat itu juga sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk itu kita harus berhati-hati untuk memberikan informasi terutama di media-media sekarang, bahwa ternyata media itu memiliki efek yang luar biasa dalam menggerakkan hati seseorang. Nah, moderasi beragama ini diperlukan sebagai wawasan bagi kita para guru yang notabene itu didengarkan oleh para anak didik kita. Didengarkan oleh para anak didik kita, menjadi contoh, menjadi figur yang ditiru, yang digugu, yang ditiru. Nah, itu alangkah sangat baik jika memperlihatkan moderasi beragama dalam keseharian. Kemudian ada beberapa indikator moderasi beragama. Nah, kita akan membahasnya itu nanti. Kemudian ini yang ketiga, saya ingin tanya yang ketiga. Menurut Bapak Ibu, pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah? Berikan alasan dan kira-kira bagaimana sih caranya gitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Surya. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf ini saya off kamera dulu ya. Soalnya lagi di perjalanan. Iya Bu, nanti kalau sudah sampai di tujuan bisa dinyalakan ya Bu ya. Iya, boleh. Iya. Terima kasih Pak Arif kesempatannya. Menurut saya penting nggak sih moderasi beragama dalam kehidupan pembelajaran? Sekarang itu Pak Arif, Kementerian Agama itu lagi gencar-gencarnya untuk membuat program moderasi beragama dalam kehidupan di madrasah atau pembelajaran di madrasah. Oleh karena itu, saya kira ini merupakan konsep yang sangat penting yang harus kita ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita dalam kegiatan apapun itu. Contohnya saja menghargai pendapat teman, kemudian saling tolong menolong, toleran, membantu sesama teman dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan di madrasah juga sekarang itu basisnya atau arahnya itu pasti untuk konsep moderasi beragama. Jadi apapun kegiatannya pasti nanti akan diarahkan ke konsep moderasi beragama. Jadi mungkin Ya, Bu Surya, suaranya menghilang.
Oke, mungkin ada masalah jaringan ya dengan Bu Surya. Jadi menurut Bu Surya tadi sekarang ini semua Itu saja madrasah menurut pendapat saya Pak Arif. Terima kasih. oh ya, terima kasih Bu. Eh, Jadi semua kegiatan di madrasah rata-rata sudah diarahkan ya ke moderasi beragama menurut Bu Surya tadi, dan hal itu sangat baik untuk dilaksanakan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan satu atau dua contoh kegiatan apa sih yang bisa dilaksanakan gitu untuk mengaktualisasikan kegiatan moderasi beragama ini dalam pembelajaran gitu. Silakan Pak Wildan Hakim. Jin menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kegiatan yang dapat dicontohkan dalam pelajaran terkait moderasi agama, misalnya itu ketika diskusi yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Tentunya di setiap kelompok ada perbedaan pendapat. Nah, jadi ketika berdiskusi itu berjalan, ketika moderasi agama itu diterapkan, jadi ketika ada perbedaan itu tidak akan memaksakan kehendak. Tentunya punya Masuknya mana? masing-masing Tiketnya alasan mana? yang bisa Saya tunggu aja dijelaskan. dulu ya. Jadi Oh, kita tunggu di sini. contoh yang sederhananya Tekan nih. ketika diskusi atau presentasi di setiap kelompok yang saling menyanggah. Itu saja mungkin contohnya. Terima kasih Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak Wildan atas pendapatnya, yaitu terkait dengan Ini kelompok ya. laptop nggak apa-apa, Mir. Nggak panas sih Nah, kalau di mobil, Mir. kelompok itu kelompok itu adalah sebuah miniatur masyarakat ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi saat apa yang terlihat dalam kelompok dari pembelajaran di siswa kita atau peserta didik kita itu biasanya tuh mencerminkan dia saat di masyarakat. Kalau memang dia terlihat jadi alfa gitu atau dia jadi pemimpinnya, maka dia di luar juga rata-rata akan terlihat seperti itu. Jadi saat ada perilaku impulsif dalam kelompok, yaitu berarti di masyarakat kemungkinan besar dia juga terlihat seperti itu. Nah, kalau di kelompok itu cenderung diam, maka di masyarakat juga akan demikian begitu. Nah, itu sangat cocok dengan yang dikatakan Pak Wildan tadi bahwa miniatur dari masyarakat itu terlihat dalam sebuah kelompok. Baik, mungkin ada contoh yang lain. Silakan Ibu Apria Safitri. Baik, terima kasih Pak Arif. Mohon maaf ini video saya gelap karena sebenarnya cahayanya terlalu terang, Pak. Jadi wajah saya yang gelap. Baik, terima kasih Pak Arif kesempatannya. Saya mau sharing dikit karena saya guru MI, Pak, sama dengan Pak Arif. Kebetulan kami di kelas 4 kemarin materinya keberagaman budaya Indonesia gitu, Pak. Jadi untuk mengantarkan ke pembelajaran moderasi beragamanya kemarin kami ini, Pak, anak-anak saya minta bawa makanan khas dari masing-masing daerah. Kemudian saling mempresentasikan, kemudian saling mencicipi. Ternyata berbeda itu tidak selamanya buruk gitu. Berbeda itu justru saling melengkapi dan enak banget loh ibaratnya seperti makanan gitu, bahwa bermacam-macam itu ternyata nikmat gitu. Mengantarkan ke anak-anak kan memang harus sesuai yang ada bisa mereka raih. Begitu Pak Arif, sampun. Oke, baik. Terima kasih Bu Apria Safitri. Jadi terkait makanan. Nah, kalau anak-anak disangkutkan dengan makanan itu akan tertarik biasanya ya. Apalagi kalau tampilannya bagus, unik, lucu-lucu gitu, mereka akan sangat tertarik dengan apa yang mau disampaikan gitu. Oh iya, ini tadi belum perkenalan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Ulum di Grobogan, Jawa Tengah. Mungkin ada yang orang Jawa Tengah di sini ya. Salam kenal Saya dan juga Jawa Tengah, Pak. oh ya Bu. Dan untuk akademiknya saya sebagai lulusan dari pendidikan matematika S1 S2 dan sekarang sedang doktoral di Universitas Negeri Semarang, sudah di tahun ketiga.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkenalan saya ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tidak di awal tapi di tengah-tengah karena diingatkan Bu Apria Salfitri tadi kalau saya belum perkenalan, dan Bu Apria tadi sudah tahu kalau saya guru MI mungkin di LMS ya Bu ya. Ada ya? Iya, Pak, di Oh daftar ya. undangan. Oke. Eh, Baik, ini masih ada dua peserta yang resen, Bu Tri Suryaningsih dan Ibu Siti Dewi Kurniasih. Silahkan berpendapat, Bu Tri Suryaningsih. Iya, baik. Terima kasih Pak Arief dan juga salam kenal Bapak Ibu yang lain. Saya Tri Suryaningsih dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izinkan saya memberikan sedikit pemahaman dari saya terkait moderasi beragama tadi. Dan bagaimana sih cara menyampaikan atau mengintegrasikan moderasi beragama di dalam pembelajaran. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain sudah karena praktisi ya sudah lebih ahli. Nah, ini mungkin saya sedikit memberikan sedikit pemahaman saya. Nah, untuk moderasi beragama itu terkait tadi penting atau tidak, saya rasa sekarang sudah menjadi wajib ya, harus diintegrasikan, harus diterapkan dalam pembelajaran di madrasah. Dan bagaimana caranya mengingat tadi indikator dari dari moderasi tadi ada komitmen kebangsaan, anti kekerasan, kemudian toleransi dan juga penerimaan terhadap tradisi. Nah, keempat ini bisa kita integrasikan dalam proses pembelajaran. Contoh kecilnya, misalkan tadi sudah dicontohkan juga ada terkait pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok secara heterogen pun itu sudah salah satu cara kita untuk menanamkan toleransi kepada siswa. Kemudian tadi juga Ibu Apriyati sudah memberikan contoh, misalkan kita membuat proyek kelima atau PPRA. Kita bisa mengintegrasikan berbagai macam tradisi yang ada di Indonesia ke dalam proyek-proyek yang akan dibuat oleh siswa. Kemudian juga apabila kita menerapkan project based learning atau problem based learning, nah kita bisa menyampaikan masalah-masalah dalam pembelajaran atau stimulus pembelajaran itu bisa dengan permasalahan di Indonesia terkait toleransi, kemudian anti kekerasan atau bullying pun bisa masuk, kemudian komitmen kebangsaan dan lain sebagainya. Mungkin secara garis besar itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri Suryaningsih. Jadi Bu Tri Suryaningsih memberikan penjelasan bahwa moderasi beragama itu tidak hanya tentang agama saja, tapi kayak cakupannya itu lebih luas gitu ya. Nanti kita akan bahas indikator setelah ini. Kita dengarkan dulu yang terakhir dari Bu Siti Dewi Kurniasih. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, kalau saya kebetulan berasal dari Bali itu, jadi memang mungkin kan kami lebih ke toleransi bahkan antar umat beragamanya di sini, termasuk dalam pembelajaran itu, walaupun kita memang madrasah, tapi di lingkungan itu kan kanan kiri kita memang tidak seagama. Cuman di lingkungan kita itu yang namanya Bali itu kan toleransinya sangat bagus sekali. Jadi penanaman hal itu kepada anak-anak kita di dalam pembelajaran itu sangat kita tekankan dan itu sangat membantu kita dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pelaku utama yang sehari-hari ya, nggak pernah lepas dari moderasi beragama ini teman-teman kita dari Bali. Terima kasih Bu Siti Dewi sudah memberikan insight pada kita ya terkait pengalamannya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa apa sih moderasi beragama, yaitu cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Jadi bukan berarti kita itu membenarkan agama lain, itu yang menjadi garis bawah penting ya bagi kita, bahwa kita itu perlunya itu sebenarnya gini, untuk menguatkan ajaran agama kita sendiri. Karena setiap agama memiliki dasar-dasar dari kasih sayang antar umat beragama. Karena itu tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia. Maka kita menguatkan diri dengan ajaran agama kita untuk bisa mempraktekkannya dalam bentuk sikap dan cara pandang dalam kehidupan bersama. Nah, karena seringkali bentuk intoleran atau radikalisme itu adalah sebuah akibat dari kelemahan
esensi ajaran agama itu sendiri gitu. Nah, kita lanjutkan bahwa ada 4 indikator Bapak Ibu ya dalam nilai moderasi beragama, tadi sudah disinggung oleh Bu Tri Suryaningsih. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita tuh punya pemersatu. Pemersatu kita itu adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalamnya juga sudah terkandung oleh Pancasila. Nah, Pak, kenapa kok Pancasila sedangkan kita kan memiliki asas-asas yang lengkap juga di Islam misalkan. Nah, eh, sebenarnya dulu kan kita tahu bahwa Bapak Ibu pasti memiliki pengetahuan tentang hal ini bahwa sila pertama kita itu sebenarnya sangat identik dengan Islam. Kemudian dari teman-teman kita yang beragama lain memberikan masukan terkait ini, kemudian para pendiri bangsa merevisinya menjadi yang sekarang. Jadi Pancasila yang kita ketahui sekarang. Hal itu adalah bentuk sebuah moderasi beragama, asalkan kita tidak dilarang atau kita tidak dipaksa untuk meyakini kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita yakini, yaitu berarti tidak masalah. Itu kita masih diberikan hak, kita diberikan kebebasan untuk melakukan kebenaran yang kita percayai. Nah, itu nyatanya tertulis nyata dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar. Jadi komitmen kebangsaan kita itu sebagai sebuah pemersatu dalam hal nilai moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Ya, ini sudah dibahas banyak oleh teman-teman kita tadi bahwa cara bertoleransi itu tidak hanya dari agama saja, tapi juga tentang ekspresi, tentang pendapat, tentang keyakinan terutama. Kemudian yang utama adalah sikap yang ditunjukkan. Jadi walaupun toleransi kok kita sudah hafal nih toleransi itu kayak gini loh, tapi sikap kita itu yang perlu diperhatikan. Jadi aktualisasi dalam pembelajaran itu akan membentuk sikap anak, apalagi kalau masih di tataran ibtidaiyah atau sanawiyah. Itu adalah proses mereka untuk membangun sebuah sikap. Nah, itulah yang perlu kita tekankan. Jadi moderasi beragama itu tidak hanya sebagai teoritis, tapi juga ada sisi praktisnya. Karena justru yang lebih penting praktisnya itu gitu. Tentu dengan praktis yang tidak menyimpang ya. Kadang ada yang kebablasan juga ya Bapak. Kita nggak bisa memungkiri kalau ternyata kadang itu ada yang memaknai moderasi beragama itu kebablasan. Jadi kayak seakan-akan semua benar, semua itu harus diterima sama saja dan sebagainya. Nah, itu perlu kita garis bawahi bahwa moderasi beragama itu bukan demikian, dan kita sebagai seorang pendidik perlu untuk menyampaikan itu kepada peserta didik kita. Nah, kemudian anti kekerasan ini yang seperti tadi, yang impulsif tadi, yang emosinya tidak bisa dikendalikan, itu sebenarnya sebenarnya itu justru malah kekurangan esensi dari ajaran agama yang dia anut sendiri. Karena hampir semua agama yang ada di Indonesia, di seluruhnya ya, bukan hampir, seluruhnya itu memiliki dasar yang menunjukkan kasih sayang dan toleransi yang melarang adanya kekerasan, kecuali jika memang ada hal yang harus dipertahankan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penghormatan terhadap tradisi. Nah, ini seringkali terlihat Bapak Ibu ya dalam tradisi. Oh, ini bukan tradisi Islam nih, ini bukan tradisi, ini tradisi agama lain. Kenapa kok dimasuk-masukkan ke Islam dan sebagainya. Nah, kita tidak akan mengubah-ubah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah mahdhah ya, di rukun Islam, rukun iman tidak akan berubah itu. Tetapi untuk tata caranya terkadang itu yang berhubungan dengan ibadah muamalah itu ada beberapa hal yang ikhtilaf atau yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu harus kita sikapi dengan bijak, bahwa orang-orang yang moderat, yang dikatakan sebagai orang-orang yang moderat itu kecenderungannya itu justru lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal. Asalkan itu tidak menyimpang dengan akidah-akidah atau kebenaran-kebenaran yang kita terima, yang kita miliki gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini adalah pijakan-pijakan teologis yang sebenarnya hal ini itu ada di setiap agama, bahwa agama itu memberikan landasan kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia. Kalau memang kita tidak bisa melihatnya sebagai satu individu yang bisa kita sayangi secara saudara keagamaan, kita bisa melihatnya sebagai saudara dalam satu negara. Dan kita sama-sama memiliki negara yang sama, kita memiliki konstitusi yang sama, kita terikat oleh hukum-hukum yang sama dalam kaitannya hukum negara, maka kita harusnya juga bisa lah untuk memiliki pandangan bahwa kita itu saling menghargai, saling menghormati, menyayangi, dan mencintai antar sesama manusia. Karena Rasulullah sendiri juga ada seorang yang punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Ada yang punya hak dua, tetangga dan sesama Islam. Ada yang haknya tiga, ada yang tetangga, sesama Islam, dan saudara hubungan darah. Nah, itu juga sudah ada di masing-masing agama tuh. Saya cukup yakin bahwa terutama di Islam yang saya tahu, yaitu kita punya dasar-dasar itu. Nah, pengetahuan-pengetahuan tentang itu perlu dikuatkan agar terlihat dalam sebuah sikap yang ditunjukkan di masyarakat. Ini juga sama, bahwa Islam, Hindu, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, semuanya memiliki pandangan dan perspektif yang mirip dengan apa yang disampaikan dalam sebuah moderasi beragama. Kalau kita mengatakan bahwa orang sana itu kebenarannya tuh dipertanyakan, atau saya nggak menerima kebenaran dari agama sana, itu sah-sah saja. Mau bilang kebenarannya itu nggak sesuai, nggak masalah. Yang penting sikap kita dalam berbuat baik itu yang harus tetap terlihat. Jadi kita berbeda dalam kebenaran tetapi bersatu dalam kebaikan. Nah, peningkatan kompetensi dasar pendidik. Nah, ada 4 seperti yang kita ketahui, bahwa ada ya aspek pedagogis, sosial, personal, profesional. Nah, semuanya akan sangat indah jika kita bisa melandasinya dengan nilai-nilai religius yang menekankan pada moderasi beragama. Kemudian implementasi moderasi beragama yaitu bisa melalui dari mengingat tentang apa sih moderasi beragama, kemudian memahami maknanya, mempraktekkan, kemudian menganalisis dan penilaian. Penilaian ini kan biasanya terlihat dalam sikap ya, penilaian sikap, penilaian bagaimana bisa melalui observasi, bisa melalui angket, bisa melalui teman sejawat dan sebagainya. Kemudian prinsip pembelajaran UNESCO itu juga sudah sebenarnya selaras ya dengan apa yang diucapkan di moderasi beragama, yaitu pembelajaran itu mulai dari learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together. Yang live together ini yang kita jadikan salah satu yang utama, karena kita sebagai negara yang penuh dengan keberagaman, mulai dari agama, ras, budaya, bahasa, dan sebagainya, itu perlu untuk saling hidup bersama untuk membangun masyarakat yang lebih baik gitu ya, menjadi good citizen. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan untuk melakukan pengaplikasian moderasi beragama, yaitu jangan biasakan untuk hal-hal yang warna merah, yaitu yang pertama, suara penghakiman, benar, salah, kafir, sesat, murtad, dan sebagainya. Penghakiman seperti ini itu tidak dibenarkan jika langsung ke personal atau ke sebuah organisasi yang tertentu. Rasulullah sendiri kalau membicarakan tentang sebuah label gitu ya, itu biasanya yang dibicarakan itu adalah definisinya. Jadi misalkan kafir adalah demikian, murtad adalah demikian, kemudian yang buruk adalah yang demikian begitu. Jadi tidak menghakimi, melabelkan itu, menempelkan label itu ke
personal ataupun ke organisasi tertentu yang eh, memiliki nama-nama tertentu gitu ya. Kemudian suara sinisme. Suara sinisme ini seringkali kadang terlihat kalau dari pembelajaran yang memang belum terarah ya, bahwa hal-hal yang dikerjakan oleh siswa kita itu seringkali diremehkan. Nah, hal ini itu sangat terlihat ya Bapak Ibu. Mungkin di daerah saya saja atau daerah Bapak Ibu juga. Saya mohon nanti mungkin ada yang bisa memberikan tambahan. Di daerah kami karena kita mengalami masa COVID-19 sehingga anak-anak itu peserta didik itu belajar di rumah, didampingi dengan orang tua. Dan seringkali orang tua itu belum memiliki kesadaran terkait bagaimana cara eh, memberikan pengajaran. Nah, pengajarannya itu seringkali itu apa ya? Kita kan misalkan kita membelajarkan tentang mata pelajaran SPDP, cara berekspresi. Cara berekspresi silahkan buat alat transportasi yang kalian suka, misalkan seperti itu. Nah, anak-anak kan menggambar. Anak-anak yang misalkan mereka itu kelas bawah seperti kelas 2, kelas 3 ataupun kelas atas yang kelas 4 gitu. Mereka kan lebih sesuai dengan teori pembelajaran bahwa mereka itu masih di tahap 2 dimensi. Di tahap 2 dimensi yang masih kaku. Nah, seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran matematika juga seperti demikian ya, Bapak Ibu ya. Itu dianggap kok kaku sih, terus dikritik oleh para orang tua. Nah, kritiknya ini nggak apa-apa, kalau kritik itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah cara mengkritiknya. Terjadi ada kata-kata sinisme yang menjatuhkan. Nah, itu yang ternyata itu berefek pada saat mereka sudah masuk di kelas sekarang. Jadi anak-anak yang awalnya 2 tahun di rumah itu karena ada pandemi, terus mereka masuk, mereka itu jadi cenderung diam. Cenderung diam, tidak berani untuk berekspresi, tidak berani untuk berbicara. Kemudian giliran ada anak yang berani berekspresi, berani berbicara, kata-kata mereka juga menunjukkan apa yang mereka pelajari di rumah. Nah, itu yang menjadi hal yang patut kita notice ya sebagai seorang sebagai seorang pendidik terkait apa yang terjadi di peserta didik kita. Dan itu akan menimbulkan voice of fear, suara ketakutan, tidak berani, ragu-ragu, terus kemudian selalu mencari pembenaran dari teman. Nah, itu yang terlihat gitu. Nah, kita ubah menjadi open mind, open heart, kemudian open will, kemauan yang terbuka. Jadi bisa mengutarakan kemauannya, memiliki hati yang terbuka dalam mendengarkan teman-teman yang lain atau bersimpati, berempati. Kemudian ada pikiran yang terbuka terkait dengan pemikiran-pemikiran orang lain. Nah, ini adalah sebuah makalah yang terkenal ya. Kita tuliskan artinya yaitu memelihara atau menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, dari hal-hal itu kita tinggalkan lah ya, kita mulai seleksi untuk hal-hal yang kurang relevan dengan sekarang, kemudian kita gantikan dengan hal-hal yang lebih relevan, yang lebih baik dengan kondisi sekarang ini. Nah, hal ini juga ditunjukkan dalam pembelajaran kita, yaitu di proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu ada 10 nilai yang dicanangkan, yang diharapkan muncul dalam kepribadian dari peserta didik kita ya. Tentu Bapak Ibu sudah akrab sekali dengan ini, mulai dari berkeadaban, keteladanan, jalan tengah, kebangsaan, adil dan konsisten, berimbang, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis, dan inovatif. Nah, semua ini itu bisa dicapai dengan sebuah pembelajaran, karena sekali lagi ilmu itu akan melahirkan sikap. Nah, sikap-sikap ini itu akan didasari oleh ilmu yang didapatkan oleh peserta didik kita. Kita seringkali melihat adanya anarkisme, ada intoleran, itu biasanya justru akan ada pemuka-pemuka atau guru-guru yang mereka anggap benar, itu juga melakukan hal yang sama. Maka para siswa, para peserta didiknya juga melakukan hal yang sama. Seperti itu.
Nah, kemudian implikasi toleransi dalam keberagaman untuk kehidupan masyarakat itu terwujudnya masyarakat yang memiliki pemahaman ajaran-ajaran agama dengan baik dan mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial dengan baik, yaitu menyadari perbedaan adalah sunatullah, keanekaragaman adalah fitrah bangsa, kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Yang kita pasti tahu bahwa sila pertama kita langsung menuju kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian Bapak Ibu penyampaian materi moderasi beragama dalam pelatihan atau sekarang seleksi ya calon instruktur nasional daring. Silakan jika ada yang mau disampaikan, masih ada waktu 5 menit untuk bercerita, sharing tentang apa yang dipikirkan, kemudian program-program yang mungkin di madrasahnya itu sudah terlihat, atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat menghadapi suatu komunitas yang intoleran. Mungkin saya sebenarnya ingin mendengarkan cerita dari teman-teman yang mungkin ada suatu daerah atau suatu kelompok yang terkesan intoleran atau mereka memiliki pandangan yang agak lain, agak berbeda gitu ya.